Pernahkah Anda merasakan ketika Anda di alam tiba-tiba tubuh Anda seakan ingin bergerak sendiri? Itu bukanlah Anda sedang kesurupan atau mengalami fenomena gaib, tapi sebenarnya semesta sedang menyapa Anda. Semesta menyapa Anda dengan gelombang frekuensi yang mampu membuat tubuh Anda bergerak mengikuti gelombang tersebut. Sebenarnya saat itulah semesta ingin mengajak Anda menari dan menjadi bagian dari semesta itu sendiri. Tapi rasa ego manusia terlalu mendominasi, sehingga Anda melewatkan hal-hal terindah bersama semesta. Jadi, apakah Anda pernah menari bersama alam semesta? Kitab tanpa tulisan adalah sebuah kitab yang bisa kita pelajari dari alam semesta ini. Apapun yang jenengan temui itu adalah pelajaran dan akan menjadi suatu pengetahuan. Layaknya ketika saya melihat seekor ular yang sedang berenang, saya akan melihat suatu gelombang yang dihasilkan oleh gerakan ular tersebut. Ini adalah penggambaran dari pengetahuan zaman sekarang, yaitu tentang gelombang frekuensi, gelombang cahaya, dan juga gelombang suara. Leluhur kita mempunyai suatu simbol, yaitu dua naga yang saling berlawanan arah. Jika kita bisa mengurai simbol ini, maka kita akan mampu mengetahui suatu ilmu pengetahuan dari leluhur kita yang sebenarnya adalah sangat kesunatan dan sangat mempunyai korelasi dengan ilmu pengetahuan zaman sekarang. Simbol ini menggambarkan tentang tubuh Anda, tubuh energi, dan tubuh materi Anda. Apakah Anda tahu, leluhur telah mengetahui tentang pengetahuan ini jauh sebelum orang barat mengetahuinya? Pengetahuan tentang difraksi gelombang bunyi sudah dipahami leluhur dan dijelaskan kepada kita dengan satu simbol kesenian. Ketika sebuah gelombang melewati penghalang atau celah sempit, maka akan terjadi perubahan arah gelombang yang disebut difraksi gelombang. Tahukah Anda bahwa bukti leluhur mampu terhubung dan memahami alam semesta adalah dari pranata mangsa? Dalam melihat musim, leluhur melihat binatang, angin, dan pepohonan. Ini digunakan untuk leluhur bercocok tanam, sehingga mampu menanam sesuai dengan musim dan bisa panen raya. Saya akan memberikan contohnya kepada Anda. Ketika angin mulai berhembus dari tenggara dan burung membuat sarang, itu adalah musim untuk memanen padi dan masuk ke dalam mangsa ke-10. Dan orang-orang pegunungan mulai menanam tembakau. Dan ketika udara dingin dan badan terasa dingin, ini sudah masuk ke mangsa kerolas atau ke-12. Ini saatnya petani menjemur padinya. Itulah salah satu contoh bagaimana leluhur di masa lalu yang mampu membaca alam atau biasa disebut kitab teles, dan menjadi bukti bahwa manusia di masa lalu mampu bersinergi dengan alam. Apakah Anda mampu bersinergi dengan alam? Sakti tanpa aji-aji adalah sebuah filosofi yang sangat istimewa maknanya. Apakah Anda mengenal teori kekacauan? Butterfly effect adalah istilah yang paling pas dalam menggambarkan sakti tanpa aji-aji. Istilah ini pertama kali digunakan oleh Edward Lorenz, seorang matematikawan dan meteorologis asal Amerika Serikat. Butterfly effect adalah kepak sayap kupu-kupu yang terkesan ringan dan tidak memberi pengaruh, tetapi dapat membuat angin tornado di bagian dunia lain.
Ini menjelaskan sekecil apapun gerakan atau tindakan Anda akan bisa berdampak besar tanpa Anda sadari. Teruslah bergerak, masa depan berubah karena saat ini. Kepakan sayap-sayap kecil Anda agar menjadi badai yang merubah dunia. Ajaran leluhur Sang Hyang. Tuhannya disebut Sang Hyang. Ibadahnya disebut sembahyang. Doanya disebut Nem Hyang Nambang. Sarana untuk memuja disebut Kam Hyang Kembang. Yang mengajarkan kawaruhnya disebut Dang Hyang. Tempat ibadahnya disebut Kahyang An. Itulah beberapa istilah dalam ajaran Sang Hyang. Pasti kita tidak asing lagi dengan penyebutan Nusantara. Kata Nusantara berasal dari kata Nusa yang artinya pulau dan antara yang terluar. Kata Nusa adalah kosakata Jawa kuno, sedangkan kata antara adalah kosakata dari Sanskerta. Padahal orang-orang Nusantara masa kuno waktu ditanya apakah nama dari daerahnya ini, mereka menjawab ini adalah Nusa Hyang Tara. Karena kebanyakan bangsa lain waktu itu banyak memahami bahasa Sanskerta, maka kata Nusa Hyang Tara malah disebut Nusa Antara. Mengapa leluhur kita terdahulu menyebutnya Nusa Hyang Tara? Nusa Hyang Tara artinya pulau-pulau ciptaan Sang Hyang Tuhan. Ini memperjelas bahwa leluhur kita sudah memiliki kesadaran berketuhanan pada saat itu. Nusa Hyang Tara jika kita terjemahkan kata per kata adalah Nusa yang artinya pulau, Hyang merupakan sebutan Tuhan di masa itu. Tara berasal dari kata Tan Ara yang artinya sama dengan Tan Aya, Taya yaitu ketiadaan. Kesimpulannya adalah, leluhur menyadari dan memahami bahwa mereka hidup dalam pulau-pulau ciptaan Sang Hyang atau Tuhan. Pulanglah, pulanglah kalian semua. Pulang dan ceritakanlah kepada anak cucu kalian semua untuk kembali ke jati dirinya, untuk lebih mencintai dan